Kita butuh yang namanya pemilu yang jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya pada era reformasi ini. Kita menginginkan pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun membahas hasil putusan Mahkamah Agung atau MA terhadap gugatan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Putusan MA tak pengaruhi kemenangan Jokowi Ma'ruf. Refli Harun sesalkan ini harusnya ada kepastian. Dikutip dari tribunwolf.com, pakar hukum tata negara Refli Harun membahas hasil putusan Mahkamah Agung atau MA terhadap gugatan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019. Dilansir dari tribunwolf.com, hal itu ia bahas dalam kanal YouTube Refli Harun diunggah pada Rabu 8 Juli 2020. Diketahui sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri atas uji materi pasal 3 ayat 7 PKPU tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam pertimbangannya, keputusan MA berdasarkan PKPU dinilai membuat norma baru dari peraturan yang menaunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019. Menanggapi hal itu, Refli Harun membenarkan jika putusan MA bukan berarti membatalkan kemenangan pasangan terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Awalnya ia menjelaskan deretan peristiwa sebelum putusan tersebut diterbitkan. Karena putusannya itu baru dibacakan tanggal 28 Oktober 2019, sementara pelantikan presiden tanggal 20 Oktober. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juni. Kemudian pilpresnya sendiri sudah dilakukan pada 17 April sebelumnya lagi. Menurut Refli, putusan tersebut diterbitkan saat hasil pilpres sudah ditetapkan. Maka putusan ini tidak punya efek apa-apa. Dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Meskipun begitu, ia mengakui ada hal yang dapat disesalkan dari peristiwa tersebut. Refli mengungkit putusan MK terhadap sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan calon Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada 14 Juni 2019. Diketahui, putusan MA terhadap peraturan KPU baru diterbitkan setelah adanya putusan MK, yakni 28 Oktober 2019. Yang disesalkan, kenapa dia diputuskan setelah putusan MK selesai? Harusnya untuk hal-hal seperti ini, biar ada kepastian diputuskan sebelum tanggal 17 April. Refli menyinggung gugatan terhadap peraturan KPU baru diajukan setelah Pilpres berlangsung. Diketahui, gugatan terhadap PKPU diajukan Rahmawati Soekarno Putri yang saat itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hanya persoalannya, pengajuannya sendiri baru dilakukan pada bulan Mei. Jadi, namanya dalam prinsip berpemilu itu adalah yang namanya regulasi berpemilu harus presis, harus solid. Jadi pertandingan itu dilandaskan pada peraturan yang solid. Refli Harun mengungkapkan harapannya untuk pemerintahan selanjutnya atau Pilpres 2024 mendatang, yakni setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kepemimpinan menjadi aspek terpenting dalam sebuah pemerintahan, lantaran mempunyai pengaruh besar untuk kelangsungannya. Dilansir tribunwolf.com, Refli Harun lantas menyampaikan 4 syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak hanya untuk presiden. Satu di antaranya yang sangat dibutuhkan adalah mempunyai nyali untuk memberantas korupsi di tanah air. Selain itu, syarat kedua adalah memiliki nyali dalam merekrut orang-orang yang terbaik untuk diajak bekerja sama untuk kepentingan negara. Hal ini disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadi Refli Harun Minggu 7 Juni 2020.
Menurutnya, kepemimpinan menjadi aspek yang penting. Refli Harun kemudian berspekulasi dengan menjelaskan bahwa jenis-jenis manusia ada 3, yakni tidak pandai dan tidak berintegritas, pandai dan tidak berintegritas, kemudian pandai dan berintegritas. Setelah menjelaskan hal itu, Refli Harun menyimpulkan sebagai pemimpin yang baik pastinya menunjuk orang pandai dan berintegritas. Namun, dalam kenyataannya, menurut Refli Harun, yang direkrut adalah orang pandai namun tidak berintegritas. Maka dari itu, ia menilai terdapat orang-orang yang mempunyai tujuan lain yang menduduki jabatannya sebagai pejabat negara. Tujuannya tak lain hanyalah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Oleh karenanya, Refli Harun berharap pemimpin yang akan datang mempunyai kriteria yang baik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dirinya menambahkan kriteria lainnya adalah mau menerima kritik yang membangun dari masyarakat dan termasuk amanah dan bisa memenuhi semua janjinya. Refli Harun mengungkapkan harapannya untuk pemerintahan selanjutnya atau Pilpres 2024 mendatang, yakni setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kepemimpinan menjadi aspek terpenting dalam sebuah pemerintahan, lantaran mempunyai pengaruh besar untuk kelangsungannya. Meskipun begitu, ia mengakui ada hal yang dapat disesalkan dari peristiwa tersebut. Refli mengungkit putusan MK terhadap sengketa hasil Pilpres yang diajukan pasangan calon Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada 14 Juni 2019. Diketahui, putusan MA terhadap peraturan KPU baru diterbitkan setelah adanya putusan MK, yakni 28 Oktober 2019. Yang disesalkan, kenapa dia diputuskan setelah putusan MK selesai? Harusnya untuk hal-hal seperti ini, biar ada kepastian diputuskan sebelum tanggal 17 April. Refli menyinggung gugatan terhadap peraturan KPU baru diajukan setelah Pilpres berlangsung. Diketahui, gugatan terhadap PKPU diajukan Rahmawati Soekarno Putri yang saat itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hanya persoalannya, pengajuannya sendiri baru dilakukan pada bulan Mei. Jadi, namanya dalam prinsip berpemilu itu adalah yang namanya regulasi berpemilu harus presis, harus solid. Jadi pertandingan itu dilandaskan pada peraturan yang solid. Dilansir tribunwow.com, Refli Harun lantas menyampaikan 4 syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak hanya untuk presiden. Satu di antaranya yang sangat dibutuhkan adalah mempunyai nyali untuk memberantas korupsi di tanah air. Selain itu, syarat kedua adalah memiliki nyali dalam merekrut orang-orang yang terbaik untuk diajak bekerja sama untuk kepentingan negara. Hal ini disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadi Refli Harun Minggu 7 Juni 2020. Menurutnya, kepemimpinan menjadi aspek yang penting. Kita butuh yang namanya pemilu yang jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya pada era reformasi ini. Kita menginginkan pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran. Yang disesalkan, kenapa dia diputuskan setelah putusan MK selesai? Harusnya untuk hal-hal seperti ini, biar ada kepastian diputuskan sebelum tanggal 17 April. Refli menyinggung gugatan terhadap peraturan KPU baru diajukan setelah Pilpres berlangsung. Diketahui, gugatan terhadap PKPU diajukan Rahmawati Soekarno Putri yang saat itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hanya persoalannya, pengajuannya sendiri baru dilakukan pada bulan Mei. Jadi, namanya dalam prinsip berpemilu itu adalah yang namanya regulasi berpemilu harus presis, harus solid. Jadi pertandingan itu dilandaskan pada peraturan yang solid.